ada nggak sih data terbaru tentang polusi di Jakarta, Pak? Kalau dari data Dinas Lingkungan Hidup yang terakhir ya, itu memang kalau kita bicara polutan, memang sektor transport itu sekitar 40% ya. Jadi nggak 100%, tapi sekitar 40% dari sumber polusi di kawasan DKI Jakarta. Jadi sebenarnya cukup signifikan sebenarnya. Cukup signifikan begitu ya. Mungkin memang data-datanya juga tinggi sekali kalau misalkan kita lihat dari beberapa data-data kayak dari IQI juga tadi kita bisa lihat memang udara di Jakarta juga cukup parah juga. Tapi kalau misalkan saya mau bertanya nih sama dari sisi pengusaha begitu ya Pak Alif begitu, sebenarnya apa sih yang mendorong Anda lebih memilih fokus pada pengembangan bus listrik di kalangan di kendaraan itu? Mungkin secara gambaran besar bahwa perusahaan parent company kita Indika Energy juga memang fokusnya untuk memberikan solusi mobilitas, specifically untuk electric vehicle. Dan itu sebetulnya salah satu cara kita untuk mendukung pemerintah untuk melakukan elektrifikasi di Indonesia ya. Mungkin itu gambaran awalnya sih kenapa kita masuk ke situ. Dan kalau misalnya untuk segmen bus sendiri itu kita juga sadar bahwa di Indonesia atau kota besar secara spesifik itu benar-benar butuh public transport yang lebih ramah lingkungan ya. Lebih ramah lingkungan. Jadi secara komersial juga kita melihat ada elemen yang bisa kita masuk, feasible, dan kita lihat adaptasi tingkat adaptasi di bus itu sendiri paling cepat sebetulnya untuk elektrifikasi dari inisiatif pemerintah daerah maupun pusat. Oke, Pak Yusa, apakah setuju ataukah memang sebenarnya bus listrik atau kendaraan listrik ini memang menjadi solusi begitu untuk menekan gitu ya atau memperkecil begitu tingkat polusi udara yang sangat buruk di jalan-jalan di ibu kota? Jadi kalau kita melihat polusi di Jakarta di mana 40% itu sekitar 40%-nya itu dari transportasi ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menekan polusi, maka kalau kendaraan listrik memang secara langsung dia tidak akan mengeluarkan emisi. Jadi karena dia menggunakan kendaraan listrik, dia colok saja dari sumber dayanya. Cuman dari 40% ini kalau kita melihat data, sebenarnya pergerakan orang di Jabodetabek itu di atas 80% itu dengan kendaraan pribadi sebenarnya. Kendaraan pribadi? Ya, dan kalau berarti kan dari 40% itu bisa dibilang dominannya adalah dari kendaraan pribadi. Nah, jadi bus listrik ini bisa membantu nggak? Bisa, tapi sebagai bagian dari upaya besar perbaikan angkutan umum, dari angkutan umumnya mengurangi emisi, dan juga menarik orang untuk mau naik kendaraan umum. Karena begitu mereka mau beralih, barulah kita bisa menekan emisi ini. Dan juga kendaraan listrik ini kan juga tergantung dari sumber dayanya. Jadi minimal dari kendaraannya sendiri sudah ditekan. Setelah itu kita juga perlu komitmen dari pemerintah untuk perbaikan dari sisi pembangkit listriknya. Jadi akan jauh lebih bagus ketika pembangkit listrik kita juga lebih ramah lingkungan. Jadi dari pembangkitnya ramah lingkungan, kendaraannya juga ramah lingkungan. Dan juga harus dipastikan proses produksi dari ekstraksi bahan baku, membuat kendaraan listriknya itu sendiri, dan nanti setelah pasca operasi penanganan kendaraan bekasnya itu juga harus dipastikan harus ramah lingkungan. Jadi satu ekosistem besar sebenarnya yang harus kita usahakan agar ya dari sisi transportasi ini bisa lebih tanda petik hijau, lebih ramah lingkungan. Jadi tidak sekedar listrik, tapi juga keseluruhan. Jadi tidak parsial ya. Jadi ini memang usaha untuk besar untuk perbaikan kondisi angkutan umum, menarik orang naik angkutan umum, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga emisi kita juga bisa ditekan. Karena kalau hanya pengadaan bis listrik tanpa peralihan, ya pada akhirnya emisi kita tetap akan tinggi karena mereka lah penyumbang sebenarnya. Penyumbang terbesar itu dari kendaraan pribadi sebenarnya. Baik, kalau kita dari sisi industri begitu ya, saya akan ke Pak Alif. Kalau misalkan kita ingin tahu juga sebenarnya apa sih tantangan terbesar dalam pengembangan bus listrik begitu, dari mulai kalau kita lihat produksinya hingga kalau kita lihat operasionalnya juga, Pak. Mungkin kalau dalam pengembangan ya, maksudnya industrinya relatif baru. Sesuatu yang baru pasti ada anxiety atau level of adaptation yang required gitu kan. Saya sih ngelihatnya ada dari sisi, mungkin ada 3 aspek. Yang pertama sisi komersial. Jadi dari sisi komersial itu kita mesti memastikan bahwa residual value atau nilai sisa baterai itu sekarang saat ini menjadi consideration utama. Jadi kita gimana caranya menggunakan
baterai itu menggunakan second life ya, bahasa yang lebih populer. Jadi setelah selesai digunakan, ini bisa digunakan apa? Kalau tadi bahasanya Pak Yusa kan bilang harus ramah lingkungan juga ya. Jadi itu yang pertama. Mungkin itu dari sisi komersial. Lalu dari sisi infrastruktur yaitu jaringan charging. Jadi jaringan charging yang saat ini udah ada memang meng-cater untuk bis listrik BRT system. Tapi kalau misalnya antar kota, antar provinsi, jaringannya belum ada. Jadi mungkin untuk satu kota besar yang lain mungkin udah ada, tapi untuk menghubungkan antara semuanya belum ada. Jadi itu yang kedua soal infrastruktur. Yang mungkin yang ketiga itu teknologi ya, dan tenaga ahli. Karena kan teknologi cepat banget berkembangnya. Jadi kita mesti adaptif lah terhadap situasi itu. Dan juga manpower yang saat ini akan memaintain busnya mesti juga bisa adaptif sebetulnya dari perkembangan teknologi itu. Adaptasi populasi bus di Indonesia listrik itu sendiri kan masih sedikit. Jadi mungkin jumlah mekanik belum segitu banyaknya seperti ICE bus. Kalau untuk dari sisi regulasinya seperti apa, Pak Alif? Apakah memang ada di sana memang juga cukup mensupport begitu? Tadi apa yang dikatakan Pak Yusa, ini kan satu kesatuan harus mendukung begitu ya. Jadi memang tujuannya tercapai begitu. Regulasi dari pemerintah, maksudnya sumbangan pemerintah lah ya. Saat ini sih sudah sangat baik ya sumbangan pemerintah atau kontribusi pemerintah. Inisiatif dari Pemda itu memberikan meminta para pelaku Transjakarta, for example, itu juga mereka sudah beralih ke bus listrik, dan sudah juga adanya seperti insentif yang dilakukan dari sisi kalau SPKLU itu kan pasti juga ada tuh sebagian dari bantuan dari pemerintah yang diberikan. Yang terakhir adalah regulasi juga untuk para pelaku bisnis dari sisi swasta bisa membuat charging station atau SPKLU yang kita biasa kenal.